Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Kita masih dalam fungsi rumah tangga kita, rumah tangga Islam. Kali ini kita akan membahas tentang rumah tangga pendidikan. Apa itu rumah tangga pendidikan? Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami di sana tidak sama antara pengajaran dengan pendidikan. Jelas tidak sama. Apa itu rumah tangga pendidikan atau rumah tangga tarbiyah kalau biasa dalam bahasa Arab? Nah, kalau di sekolah Institut Agama Islam Negeri atau UIN saat ini ada fakultas di sana namanya Fakultas Pendidikan atau Fakultas Tarbiyah. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha untuk menjadikan seseorang mencapai kesempurnaan seorang manusia. Jadi ada usaha. Ada target yang ingin dicapai, yaitu kesempurnaan. Namun kesempurnaan itu kesempurnaan seorang manusia. Bukan kesempurnaan malaikat, apalagi kesempurnaan Allah. Bukan sama sekali. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rumah tangga pendidikan? Yaitu usaha rumah tangga untuk menjadikan dari anggota rumah tangganya mencapai kesempurnaan sebagai seorang manusia. Di sana sudah dijelaskan beda antara pendidikan dan pengajaran. Apa beda antara pengajaran dan pendidikan? Pengajaran atau ta'lim itu hanya mentransfer ilmu atau informasi. Sedangkan pendidikan atau tarbiyah itu mentransfer nilai atau value untuk diterapkan sehingga akan menjadi akhlak atau menjadi habit. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan apakah sebuah rumah tangga itu sudah menjadi rumah tangga pendidikan atau belum, perlu mengetahui karakteristiknya. Dan atau kita menginginkan agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga pendidikan, maka kita harus tahu karakteristik daripada rumah tangga pendidikan ini. Di antara karakteristik rumah tangga pendidikan adalah yang pertama, menjadikan semua anggota keluarga sebagai objek pendidikan. Jadi semua anggota keluarganya, suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga dalam rumah itu menjadi objek pendidikan yang harus dididik. Yang kedua, semua anggota keluarga itu menjadi subjek pendidikan, menjadi subjek, menjadi pelaku. Suami, istri, anak-anak, anggota keluarga yang lain, mereka adalah pendidik. Yang ketiga, karakteristik daripada rumah tangga pendidikan adalah pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga yang bertanggung jawab untuk mendidik rumah tangga itu, dalam rumah tangga itu anggotanya semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab suami saja, bukan hanya tanggung jawab istri saja, tapi tanggung jawab semuanya. Bahkan anak-anak turut bertanggung jawab untuk pendidikan rumah tangga tersebut. Berikutnya, yang keempat, karakteristik daripada rumah tangga pendidikan adalah memahami dan menyadari bahwa pendidikan itu memerlukan proses. Jadi, kesabaran diperlukan oleh semua anggota keluarga ketika ada anggota keluarga yang belum mencapai kesempurnaan atau masih banyak kekurangan. Maka harus sabar di situ. Karena apa? Kesiapan orang untuk merubah diri menjadi lebih baik itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat banget, dan seterusnya. Maka kita harus memahami bahwa pendidikan itu memerlukan proses. Dan ketika kita mengatakan bahwa pendidikan itu memerlukan proses, proses itu memerlukan waktu. Oleh karena itu, maka semua anggota keluarga harus sabar menjalani proses dan menunggu waktu untuk menjadi lebih baik.
Maka ada pepatah di sana dikatakan al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu adalah sebagian daripada pengobatan. Karena pengobatan untuk menjadi kesembuhan itu perlu waktu dan itu proses. Karakteristik berikutnya yang kelima, rumah tangga ibadah adalah, rumah tangga pendidikan adalah mendidik berdasarkan optimisme dan cinta. Jadi masing-masing anggota keluarga sabar untuk menunggu anggota keluarganya menjadi baik. Dan ketika mendidik itu harus berdasarkan cinta. Bukan karena ingin balas dendam atau karena sakit hati, tidak sama sekali. Dan anggota keluarga harus menyadari bahwa yang dilakukan oleh sang bapak terhadap anaknya itu karena cinta. Yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya ketika mengarahkan itu karena berdasarkan cinta. Ketika sang suami menegur untuk istrinya itu karena berdasarkan cinta. Sehingga nanti tidak ada dendam dalam rumah tangga tersebut. Karena cinta akan menjadikan semuanya itu menjadi indah. Ketika kita anggota keluarga menerima apapun yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain, baik itu peringatan, arahan, nasihat, dan seterusnya, itu karena berdasarkan cinta. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang rumah tangga pendidikan. Dan ketika kita mengetahui bahwa itu tadi adalah rumah tangga pendidikan dengan karakteristiknya, maka rumah tangga pendidikan ini akan menjadikan rumah itu sesuatu yang dinamis. Rumah tangga itu penuh tanggung jawab. Rumah tangga itu penuh perhatian. Dan lebih dari itu, rumah tangga itu penuh dengan cinta. Harapan selalu tumbuh dan berkembang. Karena semua sabar menunggu tumbuh kembangnya kebaikan yang disemaikan pada setiap individu dalam rumah tangga, terutama anak-anak. Semua anggota rumah tangga selalu optimis bahwa anggota rumah tangganya, baik suami, istri, anak-anak, anggota keluarga yang lain yang sedang proses itu, insya Allah akan berhasil menjadi lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.